Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat buat teman-teman semuanya, para santri yang ikut ngaji. Wabil khusus buat ajengan Bang Rafi radhiyallahu an. Radhiyallahu. Pada malam hari ini kita akan bahas tema yang sangat menarik, sederhana tapi sangat penting. Sangat penting. Karena tidak semua ibu-ibu di luar sana itu paham tentang masalah ini, yaitu masalah alamat baligh. Ini saya membahas itu sesuai dengan runutan bab ya. Jadi baligh itu, balighun secara bahasa artinya orang yang sampai. Orang yang sampai. Orang yang sampai. Baligh. Lanjut ke pertanyaan, sampai apa? Sampai kepada hukum taklif. Hukum taklif. Hukum taklif apa? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi orang baligh itu adalah orang yang sudah terkena hukum taklif yang 5 tadi. Yang ada 5. Ya. Berarti kalau belum baligh, anak kecil misalnya, ya nggak wajib sholat, ya nggak wajib puasa. Gitu. Jadi baligh secara bahasa adalah orang yang sudah terkena hukum Islam yang 5. Nah, paham ya? Paham. Nah, sini bang. Sekarang ciri-cirinya apa? Orang itu sudah dikatakan baligh, itu ada 3. Yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. Sempurnanya umur 15 tahun. Dan kita ketahui 15 tahun di sini itu bukan Masehi, tapi Hijriah. Banyak banget orang punya pikiran bahwa 15 tahun ini 15 tahun Masehi. Padahal 15 tahunnya itu adalah Hijriah. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa ada perbedaan antara Hijriah sama Masehi? Ya ada, jelas ada. Kalau Hijriah, kalau Masehi ya, kalau Masehi setahun itu 365 hari. Sama dengan judul lagunya Nia dan Niati, 365 hari kan itu ya? Iya. Kalau tahun Hijriah itu 354 hari. Iya. Lebih sedikit ya? Lebih sedikit. Makanya putaran tahunnya lebih banyak. Makanya ketika 15 tahun Hijriah itu Masehinya lebih sedikit. 15 tahun Hijriah 15 tahun Hijriah, catat ya, itu sama dengan 14 tahun 6 bulan 19 hari 9 jam. Jadi kalau ada orang sudah 14 tahun setengah itu sudah baligh. 14 tahun. Jadi nggak nunggu 15 tahun. 15 tahun itu Hijriah sekali lagi ya. Bukan Masehi. Bukan Masehi. Nah, kalau Masehinya itu 14 tahun, 6 bulan, 19 hari dan 9 jam. 9 jam. Ya, paham ya? Paham. Jadi sempurnanya umur 15 tahun. Makanya kalau misalnya ada orang udah 16 tahun sudah baligh otomatis. Ya. Walaupun belum keluar mani, walaupun belum haid gitu. Belum haid. Ada kan ciri-cirinya 3 ya? Apa aja tuh, ada 3 ciri-cirinya? Ya, sempurnanya nanti. Umur 15 tahun. Sempurnanya, bahasanya sempurnanya. Berarti kalau 15 tahun kurang ya belum baligh. Kurang sehari belum? Ya belum kurang sehari belum baligh. Harus 15 tahun. Makanya Bang Rafi harus hafal nama-nama bulan Hijriah, harus hafal. Nama-nama bulan Hijriah. Iya, harus hafal. Coba saya cek dulu Bang Rafi. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadi Akhir, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Zulqodah. Terus udah berapa itu? 10. Kalau bulan Hijriah itu 12, Bang. 12. PR nanti ya. PR. Buat teman-teman ingetin. Di kolom komentar yang masih ya, yang belum kesebut. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Udah hafalnya itu. Nah, bulan Masehi, kita ngawalin bulan dulu. Iya. Bulan Masehi itu dimulai dari lahirnya Nabi Isa ya. Nabi Isa ya. Jadi orang itu penanggalan tuh secara umum, secara garis besar itu ada 3
garis besar ada 3. Ada 3. Ada penanggalan Komariah, Komariah, ada penanggalan Hijriyah, Hijriyah, ada lagi umat atau agama yang memakai gabungan dari dua ini. Gabungan dari 2 Iya. ini, Hijriyah. Kalau Masehi biasanya Nasrani kan. Nasrani. Kalau Hijriyah itu umat Islam. Islam. Ya. Jadi ini saya akan dongeng sedikit ya. Dongeng sedikit bahwa penanggalan Hijriyah itu dimulai dari zaman sahabat Umar bin Khattab. Memang ketika Umar itu menjadi khalifah, Jadi khalifah. pengarsipan data itu sudah rapi. Jadi kalau misalnya ngirim surat itu harus ditulis. Ditulis. Suratnya dari mana, nomor berapa, tahun berapa gitu. Sehingga waktu itu ada sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari Abu Musa. disuruh ngirim surat, itu bingung, ini nomor tahunnya berapa Umar. Akhirnya Umar bingung, melakukan rapat dan diputuskan dari rapat itu bahwa tahun Islam itu dimulai dari hijrahnya Kanjeng Nabi. Itu sejarahnya begitu. Ada hijrahnya Kanjeng Nabi. Ya. Ada lagi agama yang memakai 2 kalender ini. 2 kalender ini. Masehi make, Hijrah make, make. digabung. Itu agama Konghucu, agama Hindu, agama Buddha itu dari situ. Ya. Itu sejarah dari penanggalan lah. Penanggalan. Ya. Penanggalan. Udah ya, pertama sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dan bulannya adalah Hijriyah. Hijriah. Kalau Masehinya berapa tadi Bang? Bang Virus? 14 tahun? Batas ranking terakhir sekolah. Baru tadi udah lupa. Coba Bang Ayat. Hijriyahnya. Hijriahnya berapa? Hijriahnya 15 tahun. Kalau Masehinya berapa? 14 tahun, 6 bulan, 6 bulan, 19 hari, 19 hari, 9 jam. 9 jam. Catat ya. Nah, itu. Udah paham ya? Itu yang pertama. Nanti kita ada sesi tanya jawab lah. Yang kedua ya. Ini keluar mani atau mimpi keluar mani. Keluar mani atau mimpi keluar mani. Bagi laki-laki dan perempuan. Keduanya. Iya, bagi laki-laki dan perempuan. Makanya kalau misalnya ada yang nanya, perempuan itu keluar air mani nggak? Ya keluar. Oh. Cuman bentuknya beda. Bentuknya beda. Mani laki-laki dan mani perempuan itu bentuknya beda. Kalau laki-laki, ini saya terangkan di sini ya, biar jelas. Kalau laki-laki itu kental, keluarnya kenceng, Jos gitu. ya. Terus butek warnanya. Warnanya ya. Itu laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan, ini berdasarkan hadis Nabi ya. Laki-laki itu kental, putih, sedangkan wanita, ini maninya wanita, itu warnanya kuning, cenderung kuning. Kuning dan encer. Kuning dan encer. Ya. Jadi sama-sama keluar mani, catat banget ini. Penting deh. Penting banget. Tapi yang membedakan adalah sifat dari maninya. Kalau laki-laki kental, perempuan encer. Kalau laki-laki buket, iya, keruh, kuning. kalau cewek kuning. Itu perbedaan laki-laki dan perempuan maninya. Paham Bang ya? Nah, keluar mani. Nah, laki-laki dan perempuan minimal umur berapa? 9. Wal ikhtilamu fi dzakari wal untha litis yasinina. 9 tahun 9 pas. tahun. 9 tahun Pas. Nggak boleh kurang juga. Makanya kalau ada anak laki-laki, punten nih ya, punten maaf, umur 5 tahun keluar Mani. bukan mani ya, keluar kental, Cairan. keruh kayak mani gitu. Cairan. Nah itu belum balik. Belum. Berarti penyakit itu. Kelainan. Atau bayi baru lahir terus keluar yang kental yang sifatnya kayak mani. Itu bukan berarti balik. Jadi batasan balik itu 9 tahun, kalau keluar maninya 9 tahun. 9 tahun. Kalau keluar mani 9 tahun. Ya. Kalau laki-laki, kalau di bawah 9 tahun bukan mani. Bukan mani. Nah, udah paham ya? Nah, sekarang ada pertanyaan lagi, apakah perempuan keluar mani gitu? Iya. Ada pertanyaan, siapa yang bisa jawab nih? Perempuan keluar air mani nggak? Keluar nggak perempuan? Tim kreator. Soalnya gini, suatu hari Kanjeng Nabi lagi duduk,
Suatu hari Kanjeng Nabi lagi duduk, datang ibunya Anas bin Malik. Siapa? Anas bin Malik. Namanya Ummu Sulaim. Sulaim. Ummu Sulaim. Terus tanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, kalau ada perempuan keluar mani, bagaimana hukumnya? Nabi Muhammad menjawab, ya wajib mandi. Paham ya? Lalu Kanjeng Nabi kebetulan waktu Ummu Sulaim tanya itu ada Ummu Salamah. Di sampingnya tuh ada istrinya Kanjeng Nabi. Lalu istrinya Kanjeng Nabi tanya, ya Rasul, emangnya perempuan keluar mani? Nabi Muhammad dengan tegas jelas jawab, ya perempuan juga keluar mani. Ini hadis sahih banget yang menerangkan bahwa perempuan juga keluar mani. Paham ya? Paham. Cuman tadi sekali lagi yang membedakan adalah bentuknya ya. Bentuknya. Tekstur Tekstur. Ada kuning, ada butek. Gitu. Ya, jadi mimpi keluar mani ya. Keluar mani. Atau mimpi keluar air mani. Sekarang baunya bagaimana? Saya terangkan sekaligus lah. Kalau ulama sih banyak Dapat terkait banyak menyebutkan baunya itu seperti adonan donat gitu. adonan donat. Adonan donat ya. Kita pada beli donat pada begini. Emang loh. Tapi ya nanti juga tahu kok. Ya. Nah, itu banyak dibicarakan ulama begitu seperti adonan donat. Adonan Kan donat. kita bingung donatnya donat apa. Yang lebih simpel lagi begini, baunya itu seperti rumput di musim hujan. Rumput di musim hujan. Rumput apa bang? Di musim Hujan. hujan dipotong, terus kayak digues tuh. Diusuk-us. Digues. Ya apa namanya rumputnya? Diusuk-usuk. Dicium, itulah bau air mani. Ya. Ya kalau Bang Nafi udah hafal udah. Nggak perlu pakai nunggu rumput lagi. Nah, jadi yang ketiga itu apa Bang? Mimpi keluar mani. Maninya itu baik keluarnya dalam keadaan melek, baik dalam keadaan sadar, sengaja, tidak sengaja, maaf, saya nggak jorok, dipaksa, nggak dipaksa, sama balik. Ya, kalau minimal umur 9 tahun. 9 tahun. Nah, yang ketiga, yang terakhir begini. Karena mimpi itu terbagi menjadi 3. Nah, ini nih, dipegang nih, ya. Jadi mimpi itu ada 3. Mimpi itu ada apa? Mimpi mani itu ada 3. Mimpi basah. Mimpi basah itu terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah mimpi ni'mah. Namanya mimpi ihtilam ni'mah. Nikmah. Ihtilam nikmah itu nggak mimpi, cuman pas bangun udah keluar mani. Udah basah aja. Udah basah. Jadi nggak mimpi, tapi ketika bangun sudah basah. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ihtilam karomah. Ihtilam karomah itu mimpi dengan orang yang sah. Suami istri misalnya. Bukan ya, maaf saya nggak jorok. Bang Raffi mimpi hubungan sama istri. Pas bangun keluar air mani. Paham ya? Itu mimpinya sama apa? Sama pasangan yang sah. Namanya ihtilam karomah. Yang ketiga adalah ihtilam uqubah. Ya. Kebalikan dari yang kedua. Jadi mimpi sama orang yang nggak sah. Ini yang paling sering terjadi. Jadi Bang Raffi misalnya mimpi sama Nagita Slavina. Mimpinya bukan mau hubungan, tapi memang Nagitanya mau meracun dia. Mimpi ini kan nggak kenal ya. Terus keluar air mani, itulah dinamakan ihtilam uqubah. Jadi mimpi sama orang yang halal seperti istri itu adalah ihtilam karomah. Mimpi sama orang nggak dikenal. Orang yang dikenal namanya ihtilam uqubah. Ya, paham ya? Udah. Teman-teman yang kami hormati, alamat balik yang ketiga itu adalah apa namanya? Haid ya. Haid bagi perempuan. Jadi bisa saya simpulkan alamat balik itu perempuan 3, laki-laki 2. Kalau laki-laki apa Bang? Sempurnanya umur 15 tahun. Yang keduanya
keluar air mani. Keluar air mani. Iya. Kalau itu 2 ya. Iya. Kalau gampang banget ngapalinnya nih. Kalau 2. misalnya kamu gua hafal kebangetan. Sempurnanya umur 15 tahun dan Keluar ya. atau keluar air mani. Kalau perempuan pertama kedua sama. Iya. Sempurnanya umur 15 15 tahun. tahun. Keluar air mani. Keluar air mani. Ketiganya haid. Haid. Ya, paham ya? Nah, tadi saya balik lagi nih ke awal. Saya balik ke awal. Sempurnanya umur 15 tahun. Itu mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Mazhabnya Syafi'i dan Hambali. Kalau Maliki beda. Kalau Maliki itu 18 tahun. 18 tahun. Iya. Jadi sempurnanya umur 18 tahun laki-laki perempuan. Itu siapa? Maliki. Kalau Hanafi malah lebih tinggi lagi, perempuannya 9, laki-lakinya 19, perempuannya 17. Nah, kok bisa beda begitu? Nah, ini kapan-kapan saya terangkan. Oh, nah. Perbedaan mazhab-mazhab. Ya, yang jelas batasan umur maksimal dalam haid antar ulama beda ya. Syafi'i, Hambali 15 tahun, Maliki 18 tahun laki-laki dan perempuan, Hanafi laki-laki 19 tahun, perempuan 17 tahun. Nah, itu. Nah, yang terakhir sekali lagi alamat balik itu adalah haid bagi perempuan. Kalau kamu nggak balik kan, Bang Oji bawa nggak haid. 9 tahun, umurnya minimal 9 tahun. 9 tahun. Ketika alamat pertama, alamat kedua harus sempurna 15 tahun dan 9 tahun, ya. Iya. Untuk masalah haid itu nggak harus sempurna. Nggak harus sempurna. Boleh 9 tahun kurang. Kurang berapa Ya, itu? kurangnya 16 hari, bukan 15 tahun. 16 hari. 16 hari. Jadi misalnya, nih, pacarnya Bang Raffi, umur 9 tahun kurang 10 hari. 9 tahunnya kurang 10 hari. Keluar darah. Ya kalau mau memenuhi syarat haid, ya haid. Haid. Tapi kalau di yang pertama kan enggak ya? Enggak. Yang tadi, apa namanya? Genap 9 tahun. Keluar air mani kan? Iya. Kalau 9 tahun kurang 10 hari keluar air mani, ya bukan mani itu. Berarti nggak balik. Nah, kalau masalah haid itu lebih elastis lah. Lebih elastis. Jadi perempuan dikatakan haid itu kalau keluar haid minimal 9 tahun atau boleh kurang 16 hari dari 9 tahun itu. Paham bisa ya? kurang ya? Iya. Paham. Jadi 9 tahunnya kurang sampai kurang. Jadi 10 harinya kurang 9 tahunnya kurang 13 hari. 13 hari. 13 hari baru 9 tahun. 9 tahun keluar darah. Sehari semalam apa? Haid bukan? Haid. Gitu. Nah, minimal haid itu sehari, umumnya 6 sampai 7 hari dan maksimal itu adalah 15 hari. Ya. Mungkin itu dulu aja ya. Nanti kita bisa sambung ke pertanyaan. Sapa-sapa dulu. Ada ya, sapa dulu. Sapa-sapa dulu ini dari teman-teman yang online yang nonton. Kita lihat. Assalamualaikum Fikah Nur. Waalaikumsalam. Ada Al Mufid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Kang. Ya, sehat-sehat. Indra Mayu hadir Kiai. Siap. Terima kasih Indra Mayu. Ajib menyala Kiaiku. Waduh. Coba Bang Raffi barangkali ada yang tanya sebelum teman-teman tanya. Nah, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penerangan dari alamat balik. Penerangan lampu lighting. Coba Jambi hadir, jauh juga ya Jambi. Aduh. Yuk, yang mau nanya terkait ini alamat balik yang tadi dijelaskan oleh guru kami. Tapi kayaknya yang jelas bahwa ada mani, ada wadi, ada mazi ya. Coba kita bedakan madi, wadi, air mani. Madi itu hukumnya najis. Madi hukumnya najis. Keluarnya berbarengan dengan kencing. Wah, penting ya. Nih terkait dan bersuci. Tidak disertai hawa nafsu. Tidak disertai hawa nafsu. Namanya madi. Paham. Yang kedua, wazi. Mazi ya. Bisa bingung ya.
Mani, Madi, Wazi. Apa bang? Mani, Madi, Wadi. Ya. Sekarang Madi. Kalau dia di. Madi, kalau Madi hukumnya najis, kental, bening, dan keluarnya disertai dengan syahwat, paham ya? Dan biasanya sebelum air mani. Nah kalau air mani suci ya, suci. Keluarnya disertai dengan syahwat, warnanya kayak putih-putihnya telur. Tuh. Kental tapi butek. Jadi ada 3 kategori ya, ada madi, ada wazi, madi, mani. Ini bukan madi satpam ini. Mawardi. Bukan, kalau itu madi Daud. Madi satpam, madi Daud. Ada mani. Ya, sifatnya kalau madi itu mau kencing biasanya keluar kental itu madi. Atau kamu bangun tidur atau dalam keadaan capek biasanya habis main bola 5 jam tanpa berhenti. Kamu kencing keluar kental itu madi. Ya. So. Ini ada beberapa pertanyaan ini. Nah, baca-baca dulu. Alhamdulillah bisa nyimak belajar lagi sama Kang Haji apa Abi Lutfi ya, panggilan untuk sekarang. Senang sekali bisa ngikut waktu pelajaran di pondok. Bi, pangampunten itu tahun genapnya dihitung Hijriah apa Masehi? Umur 9 tahun atau 15 tahun itu hitungan Hijriah apa Masehi? Nah, tadi kalau 15 tahun itu Hijriah ya. Saya ngomong Hijriah 15 tahun. Kalau Masehinya tadi 14 tahun berapa? 6 bulan 19 jari 9 jam. Nah, ini saya kalau 9 tahun Hijriah, Masehinya berapa? Paham ya? Ya. Kalau tadi 15 ya, ini saya catat ya. Itu 8 tahun, 8 bulan, 23 hari, 19 jam. Udah, kalau bingung akhirnya gini aja, 8 tahun, 8 bulan. 8 tahun, 8 bulan itu Masehinya. Masehi, Hijriahnya 8 tahun setengah. 6 bulan tadi. 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. 9 tahun. Kalau Hijriahnya itu 9 tahun. 9 tahun. Hijriahnya 9 tahun, itu Masehinya 8 tahun, 8 bulan. Hijriahnya 15 tahun. Berarti berapa? 14 tahun, 6 bulan. 6 bulan. Bingung ini. Iya. Sampai bingung belum dikasih kopi tim kreator, aduh. Udah, itu ya. Nah, ada lagi nih. Kalau keluar air madi harus junub enggak? Nah, kalau keluar air madi dan madi itu tidak wajib mandi besar. Cuman najis, tidak wajib mandi besar. Kamu habis main bola nih, buang ujung, habis main bola ya. 5 jam. Ini sebelum mati keluar dulu. Sekalian dimandiin. Itu keluar gitu. Nah, tidak wajib mandi, Bang. Tidak wajib mandi. Madi dan madi tidak wajib mandi. Tapi kalau mandi wajib mandi. Nah, ini nih menarik nih. Izin bertanya Kiai, apa hukumnya ketika kita bermimpi basah, lupa mandi wajib, terus tanpa kita sadari kita sedang melakukan sholat fardu? Jadi, gimana? Mimpi basah, terus lupa mandi, langsung melakukan sholat subuh, biasanya subuh tuh. Itu gimana hukumnya? Ya enggak sah. Enggak sah. Enggak sah. Jelas enggak sah. Orang dia punya hadas besar ya? Iya, enggak sah. Kalau saya ada pertanyaan nih, tadi saya menyimak terkait mimpi basah. Bahasanya udah terkait aja kalau bahasa gua. Kalau mimpi basah, kita keluar itu kan wajib mandi. Tapi kalau mimpi basah tapi nggak keluar air mani itu gimana hukumnya? Wajib mandi enggak gitu? Iya, wajib mandi apa enggak? Soalnya kalau dia kalau nggak keluar dilanjutin. Oh iya. Maksudnya ketika bangun tidur mimpi basah kan nggak ya mimpi tapi nggak keluar maninya, nggak basah kira-kira. Oh, nggak wajib mandi. Ulama sepakat tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya, ini menurut pendapat Imam Ibnul Mundir dalam kitab Al-Ijma. Ya.
Ibnu Munzir mengatakan dalam kitab Al-Ijma mengatakan hampir ulama-ulama itu sepakat bahwa tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Walaupun mimpi basah tapi kita gak keluar air mani maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Nah, tadi pembahasan apa tuh? Terkait apa namanya yang ada 3, kalau 2 itu laki-laki dan 3 itu perempuan. Itu menurut Imam siapa, Bi? Kalau apa tuh? Yang tadi pembahasan alamat balik. Kalau ulama itu gini, Bang Oji nih dari Bapak Ciwara gini. Iya. Kalau alamat balik Imam Syafi'i itu ada 3 ya. Ulang ini. Pertama, Genap 15 tahun. genap 15 tahun. Yang kedua, 9 tahun keluar mani. Udah gini aja udah sempurna 15 tahun keluar mani head. Iya. Ya. Nah, ini berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Dengan imam yang lain berbeda. Mau saya terangin nih. Boleh. Nih, Kan kita kan punya 4 mazhab ini, Ya. berbeda-beda. Imam Malik contoh. Imam Malik tuh alamat balik beda. Menarik di sini. Ini kalau saya terangin jorok enggak ya? Kira-kira penonton Lanjut. Gimana, Bang? Lanjut. Oke. Lanjut. Aku jawab ya. Kalau dia. Yang Hukum. pertama suaranya membesar. Jadi kalau ada anak, suaranya berubah. Itu alamat balik. Balik. Imam Malik, Imam Malik ini menurut Imam Malik. ya, balik. Yang kedua, keteknya ada baunya. Wallahi Imam Malik. Iya. Ya. Ketiga, 3. ya, Pada penasaran kan? ketiga itu keluar bulu di sekitar kemaluan. Paham ya? Jadi kalau ada orang bocah tahu-tahu sudah ada bulu di kemaluannya, itu alamat balik menurut Imam Malik. Kalau Syafi'i belum, tergantung yang 3 tadi. Yang 3 tadi. Oke? Itu perbedaannya di situ. Terus Imam Hanafi. Imam Hanafi. Imam Hanafi itu pada perempuan sudah mengalami hamil. Ada lagi yang menarik, ini yang membedakan dengan ulama-ulama yang lain. Kalau si anak itu sudah mulai senang sama perempuan, Lawan jenis. ya itu balik. Balik. Paham ya? Paham. Jadi ada perempuan, ada laki-laki atau perempuan sudah demen ke orang, itu sudah alamat balik. Gitu. Alamat balik. Imam siapa ini? Imam Hanafi. Ini yang paling menarik dari Imam Hanafi itu. Tapi kalau dari Imam Malik tadi, ya, tumbuhnya ini, tumbuhnya ketiak, tumbuhnya di Kemaluan. itu Bang. Itu kalau Imam Hanafi. Kalau Imam Hambali hampir mirip dengan Imam Malik. Imam Malik. Jadi tumbuhnya Di kemaluan. Nah itu. Yang lainnya sama ya, mimpi keluar mani sama. Nah, ada lagi barangkali Bang. Gimana ini Bang Ismail? Kalau mimpi basah di bulan puasa gimana? Mimpi basah di bulan puasa. Coba diulangi lagi Bang. Pertanyaannya. Pertanyaan dari Bang Virus. Virus. Mimpi basah di bulan puasa, apakah puasanya dilanjutin atau? Kalau mimpi basah, bulan puasa nggak batal. Itu siang apa malam bulan puasanya? Nggak batal. Siang. Nggak batal. Nggak batal. Nggak batal. Tapi kan repotnya kan dia harus sholat. Sedangkan mandi besar itu kan seluruh air masuk ke sini gitu kan. Iya. Makanya harus hati-hati. Intinya nggak batal. Nggak batal. Puasa selanjutnya. Kalau mau sholat ya mandi besar dulu. Besar. Kecuali kalau keluarnya disengaja, maaf. Ya. Nah, kalau ini kan mimpi ya. Mimpi. Keluar bulan puasa. Jadi tidur, si virus tidur dari maghrib. Podo maghrib, podo isya terus. Gak sahur, nggak apa kan. Bangun lagi, Bu. Jam 12 siang. Bangun jam 12 siang. Ternyata basah, keluar mani lah. Nah itu nggak batal. Puasanya lanjut aja. Kalau suami ada orang ini punya judul di malam tuh, terus dia tiduran di siang. Nggak apa-apa.
keluarnya siang aja nggak apa-apa, apalagi keluarnya malam. Apalagi malam. Ada lagi barangkali. Bentar. Apa Bang Oji? Secara otomatis kita mengambil Iya. terus merasa capek, terus tawafnya tinggal satu putaran lagi, itu seseorang mengeluarkan mati, yang katanya itu najis. Itu tawafnya berarti apa tinggalkan atau bagaimana? Tanyanya masalah tawaf, ngetes orang baru haji. Iya. Ngetes ini. Kalau sini. Iya. Kalau tawaf itu memang harus wudhu. Nah kalau pas misalnya baru ketiga, terus dia batal wudhunya, dia boleh keluar tuh. Boleh keluar. Wudhu dulu, masuk lagi, nanti meneruskan tempatnya. Ya, meneruskan tempat. Assalamualaikum Pak Kiai. Tahun Hijriah dan Masehi ada perbedaan. Sekian tahun jaraknya. Bulan puasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Tahun Hijriah dan tahun Masehi ada perbedaan. Sekian tahun jaraknya. Bulan puasa kadang-kadang di tahun Masehi bertepatan bulan Agustus sampai tahun bulan bertepatan di bulan April. Ya, kasih Pak Kiai. Pertanyaan jadi gimana nih? Gimana itu? Coba Rasul diperjelas lagi terkait pertanyaannya. Maksudnya itu tahun Masehi. Jadi antara tahun Masehi sama tahun Hijriah, kalau sekali lagi ya, kalau Masehi itu 365 5 hari. Berapa jam kan? Iya. 6 jam ya. Nanti kalau tahun 4 tahun kan nggak bisa namanya. Iya, nggak bisa. Nah, kalau Hijriah itu 354 hari, bedanya kurang lebih 11 hari. Bedanya Ada perbedaan 11 hari. Ya, makanya tiap tahun Idul Fitri itu selalu maju 11 hari ke depan. Tahun depan misalnya 11 Agustus, tahun sekarang 11 Agustus, tahun depan itu 1 Agustus nanti. Tahun depannya lagi berarti 20 Juli. 20 Juli. Ya. Paham ya, Bang ya? Mungkin untuk pengajian malam Jumat ini kita cukupkan. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir, telah menonton live. Semoga mendapatkan keberkahan dalam ilmunya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton, melihat. Dan terima kasih kepada semuanya yang telah bertanya. Karena tanpa pertanyaan ini, teman-teman yang lain juga nggak bakal tahu hukumnya. Cukup sekian. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.